Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Andani dengan nomor NIM 202 410 630 114 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil refleksi mata kuliah Pendidikan Sosial Emosional. Kali ini akan ada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah review dari pembelajaran. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Dan yang ketiga, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran yang bermakna. Langsung saja, yang pertama, review of learning experience atau review pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna dan menarik adalah memahami 5 aspek kecerdasan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Kelima aspek ini membantu dalam membangun hubungan positif dengan siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif melalui diskusi dan refleksi. Saya semakin menyadari bagaimana aspek sosial emosional dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaksi dan kenyamanan siswa. Selain itu, pemahaman ini juga melatih untuk lebih peka terhadap kondisi emosional peserta didik, sehingga saya dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi yang terjadi di dalam kelas. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik adalah penerapan pendidikan sosial emosional di dalam kelas yang tidak selalu mudah. Saya merasa kesulitan membangun kedekatan emosional dengan siswa dalam waktu yang terbatas, sehingga beberapa strategi yang dipelajari terasa kurang efektif jika belum dipraktikkan secara langsung. Selain itu, karena siswa memiliki karakter dan latar belakang yang beragam, pendekatan yang digunakan perlu disesuaikan, yang terkadang membuat saya merasa belum cukup siap untuk menerapkan konsep ini dengan optimal. Meskipun demikian, saya memahami bahwa aspek sosial emosional tetap menjadi bagian penting dalam membangun ikatan dengan siswa, dan saya perlu untuk terus mengembangkan keterampilan ini agar dapat diterapkan dengan lebih baik di masa depan. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Menurut saya, pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna adalah mempelajari teori tentang kompetensi sosial emosional dan peran guru sebagai teladan tanpa disertai dengan latihan penerapan nyata di dalam kelas. Tanpa praktik yang cukup, saya masih kesulitan untuk mengintegrasikan aspek sosial emosional dalam pembelajaran sehari-hari. Materi ini cukup menarik karena membuka wawasan baru, tetapi tanpa bimbingan yang lebih lanjut, penerapannya terasa masih abstrak dan sulit untuk diterapkan secara langsung. Saya merasa bahwa jika diberikan lebih banyak contoh atau studi kasus yang relevan dengan situasi di kelas, maka pemahaman yang saya terhadap materi ini akan lebih mendalam dan aplikatif dalam dunia nyata. Yang keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru cukup sulit untuk ditemukan, karena semua materi dalam mata kuliah ini memiliki manfaat. Meskipun pembelajaran sosial emosional masih terbatas pada 2 topik utama, yaitu kompetensi sosial emosional dan peran guru sebagai teladan, keduanya telah relevan dalam membangun keterampilan sebagai pendidik.
Pemahaman ini menjadi bekal dalam menciptakan suasana belajar yang lebih suportif dan membangun hubungan positif dengan siswa. Namun, agar lebih efektif, diperlukan lebih banyak latihan atau praktik agar konsep yang dipelajari tidak hanya menjadi teori, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata. Saya berharap di masa mendatang ada lebih banyak kesempatan untuk mencoba strategi yang telah dipelajari secara langsung agar manfaatnya dapat lebih terasa dalam situasi mengajar yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu Reflection of Learning Experience atau refleksi pengalaman belajar. Yang pertama, apa yang telah terjadi? Hadirnya mata kuliah pembelajaran sosial emosional memberi pemahaman lebih dalam tentang pentingnya aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Saya menyadari bahwa selain akademik, siswa juga perlu belajar untuk mengelola emosi, berinteraksi secara sosial, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Konsep sosial dan emosional terbagi menjadi 5 komponen utama. Yang pertama yaitu kesadaran diri, yaitu memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku. Yang kedua, manajemen diri, yaitu mengatur emosi dan perilaku secara efektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membangun pilihan yang tepat dalam berbagai situasi. Yang keempat, kesadaran sosial, yaitu memahami perspektif orang lain dan berempati. Yang kelima, keterampilan sosial, yaitu membangun hubungan yang positif dan efektif. Melalui pemahaman ini, saya menyadari bahwa pendidikan sosial emosional tidak hanya bermanfaat bagi guru, tetapi juga bagi siswa. Yang kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal ini terjadi karena perkembangan zaman bahwa perubahan dalam pendidikan termasuk dalam karakter dan tantangan yang dihadapi siswa. Faktor lingkungan, pergaulan, dan pengalaman hidup mempengaruhi emosi serta interaksi sosial mereka. Pendidikan sosial emosional membantu siswa untuk memahami dan mengelola emosi, berinteraksi positif, serta mengambil keputusan yang bijaksana. Dengan keterampilan sosial yang baik, mereka dapat berkembang tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara emosional dan sosial. Selain itu, guru juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Jika seorang guru memahami dampak emosi dan interaksi sosial dalam pembelajaran, ia dapat merancang strategi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu Formulation of Reflection Result in the Form of Meaningful Learning atau rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar topik ini dengan pendekatan pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran saya. Saya ingin menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif, di mana siswa merasa nyaman untuk mengekspresikan emosi mereka, berinteraksi, dan mengembangkan keterampilan sosial. Saya dapat memulainya dengan mengajak siswa mengenali emosinya sebelum belajar, misalnya melalui jurnal emosi. Selain itu, saya juga akan menerapkan diskusi reflektif agar mereka bisa menghubungkan materi dengan pengalaman pribadi, melatih empati, dan meningkatkan komunikasi. Sebagai guru, memahami pembelajaran sosial emosional membantu membangun hubungan yang lebih kuat dengan siswa. Dengan lingkungan yang aman dan suportif, mereka akan lebih percaya diri, aktif, serta siap untuk menghadapi tantangan akademik dan sosial. Pembelajaran ini tidak hanya menciptakan suasana kelas yang positif, tetapi juga membantu siswa berkembang menjadi individu yang mandiri, empatik, dan siap menghadapi masa depan. Sekian penjelasan dari saya tentang refleksi mata kuliah pendidikan sosial emosional.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.